Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Rens Family YouTube channel. Nah teman-teman, di video kali ini aku ingin mereview alat dapur, yaitu timbangan. Nah buat teman-teman yang kira-kira masih bingung mau beli timbangan yang mana, boleh ditonton videonya sampai akhir ya. Nah teman-teman, di sini aku punya dua timbangan. Yang pertama ini timbangan manual atau timbangan jarum, dan ini yang kedua ada timbangan digital. Ini pertama timbangan manual. Nah pada saat beli sudah dapat wadahnya ya teman-teman. Jadi satu kotak itu berisi timbangan dan wadahnya. Nah ini bisa teman-teman lihat jarumnya. Kapasitas timbangannya yaitu 5 kg. Nah kemudian pada saat teman-teman mau nimbang, ini kita pasang dulu wadahnya ya teman-teman. Kemudian kita atur jarumnya harus sejajar dengan angka 0. Nah seperti ini ya teman-teman. Nah kemudian kita coba untuk timbang barang. Bisa teman-teman lihat kalau misalkan di atas itu ada beberapa garis, yaitu ada garis kecil, sedang, dan besar. Yang besar itu ada angka 250, 500, 750. Nah jadi satu garis sedang itu senilai 50 dan satu garis kecil itu senilai 25 gram. Seperti itu ya teman-teman. Nah ini bisa kita lihat kalau misalkan beratnya yaitu sekitar 127 atau 128 gram ya teman-teman. Nah teman-teman jangan sampai ketuker ya. Jadi sebelum kita nimbang, kita harus letakin dulu wadahnya di atas timbangan, baru kita atur jarumnya sejajar dengan angka 0. Kalau misalnya teman-teman atur dulu baru teman-teman letakin wadahnya, itu sama aja teman-teman nimbang wadahnya gitu. Nah berarti harus diatur lagi jarumnya sejajar dengan angka 0, kayak gitu ya teman-teman. Nah kelebihan dari timbangan manual ini menurut aku yang pertama, ini kapasitasnya besar ya teman-teman, bisa sampai 5 kg. Kemudian yang kedua, karena ini timbangan manual, jadi nggak pakai energi apa-apa ya teman-teman, maksudnya nggak pakai baterai atau dicas gitu, jadi sewaktu-waktu bisa kita pakai. Kemudian yang ketiga, secara budget harganya lebih murah. Kemudian yang keempat, lebih awet karena nggak gampang rusak, maksudnya kena air pun ini masih bisa digunain ya teman-teman. Nah untuk kekurangannya, yang pertama timbangan manual ini kurang akurat ya teman-teman. Jadi kita nggak tahu pasti beratnya tuh berapa, maksudnya kita harus mengira-ngira ini tuh 126 atau 127 ya gitu, karena kan kita harus merhatiin jarumnya kayak gitu. Yang kedua, timbangan manual ini nggak bisa nimbang bahan-bahan yang kecil, maksudnya yang ukurannya 5 mg, 10 mg gitu, karena kan timbangan manual ini paling kecil yaitu di angka 25 mg. Jadi untuk nimbang bahan-bahan yang sedikit nggak bisa. Kemudian yang ketiga, dari bentuknya agak besar ya teman-teman, jadi menurut aku kurang praktis aja, seperti itu. Nah setelah itu di sini ada timbangan digital. Nah jadi pada saat beli ini udah dapat wadahnya ya teman-teman, jadi dalam kotaknya itu udah dapat timbangan dan wadahnya. Nah bisa teman-teman lihat kalau ada 3 tombol. Yang pertama tombol on off, yang kedua tombol mode, dan yang ketiga tombol zero. Nah ini yang pertama untuk tombol on off, kalau misalkan kita mau nimbang kita pencet aja, nanti akan keluar angkanya. Kalau misalnya yang tombol mode itu teman-teman bisa ke desimal 0,0 berapa gitu. Misalnya teman-teman butuhnya 75,5 gram. Nah teman-teman bisa ubah dengan tombol mode itu.
Kemudian tombol yang ketiga jujur aku nggak tahu itu fungsinya buat apa karena aku nggak pernah utak-atik juga. Jadinya aku nggak tahu yang ketiga itu buat apa gitu. Nah, untuk kapasitas timbangan digital ini di sini sih tertulis kapasitasnya maksimal 5 kg ya teman-teman. Tapi aku juga nggak tahu, maksudnya aku nggak pernah coba sampai lebih dari 1 kilo, nggak pernah. Maksudnya aku paling besar nimbang yaitu 1 kilogram. Nah, jadi kalau teman-teman mau nimbang dengan timbangan digital sama seperti timbangan manual, jadi kita letakin dulu wadahnya di atas timbangan, kemudian kita pencet tombol on off-nya gitu. Kalau misalnya teman-teman atur dulu on off-nya, kemudian teman-teman letakin wadahnya, nah itu sama aja kita nimbang wadahnya gitu. Jadi harus kita letakin dulu wadahnya baru kita pencet on off-nya gitu ya teman-teman. Nah, kelebihannya menurut aku yang pertama, timbangan digital ini lebih akurat ya teman-teman. Jadi kita tahu pasti bahan yang kita timbang itu beratnya berapa. Maksudnya pada saat kita timbang langsung muncul angkanya gitu. Beda sama timbangan manual. Kalau manual kan kita harus raba-raba dulu tuh, ini tuh kira-kira berapa sih beratnya gitu. Kalau misalkan digital pada saat kita timbang langsung ada hasilnya berapa, seperti itu. Kemudian yang kedua, timbangan digital ini bisa nimbang bahan-bahan yang beratnya kecil. Maksudnya kalau misalkan kita butuhnya 5 gram atau 10 gram, itu kita bisa menggunakan timbangan digital. Karena timbangan digital paling sedikit yaitu 1 gram. Gitu ya teman-teman. Kemudian yang ketiga, dari bentuknya lebih kecil jadi lebih ringkas aja ya teman-teman. Nah, untuk kekurangannya menurut aku yang pertama ini karena pakai suku cadang, pakai baterai. Jadi sewaktu-waktu kalau misalnya kita mau pakai kemudian baterainya habis, susah ya nyarinya kalau misalkan warungnya tutup atau apa gitu. Jadi kekurangannya itu yang pertama. Nah, kalau baterainya habis, kita bisa langsung ganti baterainya aja. Baterainya juga gampang dicari, di warung-warung juga banyak ya teman-teman. Kemudian yang kedua, kalau misalkan rusak, kena air atau rusak gitu, ini lebih sulit untuk dibenerin karena ada mesin-mesin gitu mungkin ya. Jadinya menurut aku ini lebih riskan untuk rusak, seperti itu. Kemudian yang ketiga, dari segi budget harganya lebih mahal ya teman-teman. Nah teman-teman, setelah tadi kita bahas timbangannya satu persatu, balik lagi ke teman-teman masing-masing. Kira-kira teman-teman butuhnya yang mana sih, timbangan manual atau timbangan digital? Kalau menurut aku, buat teman-teman yang hobi baking, sebaiknya teman-teman pilih timbangan yang digital karena yang pertama lebih akurat, yang kedua biasanya kalau misalkan baking itu kan beratnya yang kecil-kecil ya, kayak 5 gram, 10 gram gitu. Kalau misalkan pakai timbangan manual itu kan nggak bisa ya. Jadi menurut aku kalau misalkan teman-teman punya budget yang lebih, sebaiknya beli timbangan yang digital, seperti itu. Oke, sekian dulu ya teman-teman review kita kali ini. Semoga bermanfaat. Makasih buat teman-teman yang udah nonton. Nah, yang belum subscribe, silahkan di-subscribe. Sampai ketemu ya teman-teman di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.